Selamat pagi kepada Bapak Ibu hadirin yang terhormat. Acara sebentar lagi akan dimulai. Dimohon untuk bisa menempatkan diri. Ya, untuk semua wisuda diharapkan bisa bersiap. Wisudawan dan wisdawati diharapkan bisa bersiap karena acara akan segera dimulai. Baik, sekali lagi untuk hadirin dan tamu undangan sekalian, dikarenakan acara akan dimulai, dipersilahkan untuk menempatkan diri dan bagi seluruh wisudawan dan wisdawati dipersilahkan menempatkan diri di lorong atau di lobi Holy Stadium. Dan baik, kita akan bersama-sama ya, Iya. saksikan untuk sebuah tampilan pastinya ya. Oh, Dari oke. Sekolah Terang Bangsa, ini kolaborasi dari SMP, SMA, atau SMK. Wah, kalau gitu langsung saja kita nikmatin. Ini dia. Acara wisuda PAUD
TK, SD, SMP, SMA, SMK, tahun ajaran 2021-2022, Sekolah Kristen Terang Bangsa dimulai. Wisudawan memasuki ruang acara. Your name is Jesus, the Lord of all. You reign in majesty, at your feet we fall. We lift our hands to you, oh Lord, we worship you. Your name is Jesus, the Lord of all. Your name is Jesus, the Lord of all. You reign in majesty, at your feet we fall. We lift our hands to you, oh Lord, we worship you. Your name is Jesus, the Lord of all. King of kings and Lord of lords, creator of all things. King of kings and Lord of lords, let all the nations sing. Your name is Jesus, the Lord of all. You reign in majesty, at your feet we fall. We lift our hands to you, oh Lord, we worship you. Your name is Jesus, your name is Jesus, your name is Jesus, the Lord of all, the Lord of all, the Lord of all. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Terang Bangsa, hadirin dipersilahkan berdiri. Aku berdiri, jadi panggung ibuku. Indonesia kebangsaanku,
Indonesia, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bersih yang patuh akan Tuhan, menjunjung moral serta ketuhanan, berdiri teguh membawa panji Kristus di tengah dunia. Siswa-siswi sekolah terang bangsa, menjadi berkat terang bagi sesama, membangun negeri yang punya hati hamba bagi Allah mulia. Bersatu bergandeng tangan, berpegang firman Tuhan, melangkah maju satu tujuan, jadilah terang bangsa. Bersatu bergandeng tangan, berpegang firman Tuhan, melangkah maju satu tujuan, jadilah terang bangsa. Terang bangsa, jadilah terang bangsa. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Yang terhormat, Pastor Tina Agung Purnomo selaku pembina Yayasan Terang Bagi Sejahtera Bangsa, Bapak Joshua Budiono, Ibu Gracia Rebeka, Bapak Sony, Bapak Go Andreas Agustiawan, Bapak Insinyur Haryono Sugeng Raharjo MT selaku Ketua Yayasan Terang Bagi Sejahtera Bangsa, Bapak Ibu Komite Sekolah, Bapak Ibu tamu undangan dan hadirin sekalian. Kita mengucap syukur pada pagi hari ini bahwasanya putra-putri kita akan diwisuda. Sebuah anugerah yang luar biasa mengantarkan putra-putri kita ke jenjang berikutnya. Hadirin sekalian, berikut laporan Ketua Yayasan Terang Bagi Sejahtera Bangsa kepada Bapak Insinyur Hadiono Sugeng Raharjo MT, dipersilahkan. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi anak-anakku yang akan diwisuda pada hari ini. Saya akan menyampaikan sambutan Yayasan Terang Bagi Sejahtera pada graduation Sekolah Kristen Terang Bangsa tahun 2022. Yang kami hormati Ketua Pembina Yayasan Ibu Tina Agung Purnomo, beserta pengurus pengawas Yayasan Terang Bagi Sejahtera Bangsa. Yang kami hormati Bapak Ibu pengawas sekolah, yang kami hormati Kepala PAUD, KBTK 01, KBTK 02, SD 01, SD 02, SMP, SMA, SMK Kristen Terang Bangsa. Yang kami hormati Bapak Ibu Komite Sekolah, yang kami kasihi Bapak Ibu, orang tua siswa dan semua siswa, serta tamu undangan yang berbahagia. Salam sejahtera. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan pada kesempatan yang berbahagia ini, graduation Sekolah Kristen Terang Bangsa tahun 2022, di mana kita telah berhasil meluluskan peserta didik untuk naik ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kami melaporkan bahwa jumlah lulusan ada 546 yang terdiri dari 27 lulusan PAUD, 68 lulusan TK, 166 lulusan SD, 117 lulusan SMP, 99 lulusan SMA,
dan 32 lulusan SMK. Kami menyampaikan selamat dan sukses buat anak-anakku peserta didik yang diwisuda pada hari ini. Kami memberi apresiasi buat kegigihan, ketekunan, semangat, dan kerja kerasnya sehingga dapat lulus pada saat ini. Harapan kami, anak-anakku tetap bersemangat untuk mencapai cita-cita mulianya. Kami juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi untuk kerja keras kepala sekolah, para pendidik yang telah membimbing peserta didik sehingga mereka lulus. Tentunya semua jerih lelah para pendidik ini akan segera terhapus karena sukacita melihat keberhasilan semua peserta didik pada hari ini. Terima kasih juga untuk orang tua, wali, murid, peserta didik yang telah mempercayakan pendidikan anaknya di Sekolah Kristen Terang Bangsa. Komitmen kami setiap orang dapat menikmati belajar dengan baik dan menyenangkan di Sekolah Kristen Terang Bangsa. Marilah kita saling bekerja sama untuk menjaga Sekolah Kristen Terang Bangsa agar terus berkembang dan terus berjaya sepanjang masa dan tetap menjadi terang bagi sesama. Kami juga mohon dukungan doanya buat izin SPK, Satuan Pendidikan Kerjasama dengan Cambridge International Education, sehingga nantinya Terang Bangsa akan mempunyai international school. Demikian sambutan kami, biarlah rahmat, damai sejahtera, dan sukacita dan kasih yang dari Tuhan Yesus turun buat hidup setiap kita. Saya Terang Bangsa, Anda terang bangsa, kita semua keluarga terang bangsa. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, Miss Dancer, siswa-siswi yang keren dari Terang Bangsa. Coba tengok kanan kirinya, saya lihat dari tadi tegang semua ya. Coba tengok kanan kirinya, cantik-cantik dan ganteng-ganteng bukan? Aduh, saya lihat itu serbram, pakai belangkon, pakai ini. Luar biasa ya, pakai jari ya, luar biasa semua. Hebat-hebat. Saya undang kita bangkit berdiri, kita mau sembah Tuhan. Dia hadir di tempat ini. Siapa yang percaya saat kita menginjakkan kaki di tempat ini, kita tahu Tuhan Yesus hadir di sini. Siapa yang percaya, lambaikan tangan kita. Puji Tuhan. Lihat kanan kirinya, sekarang social distancing sudah mulai dikurangi ya. Jadi tos nggak apa-apa ya, tos tahu ya FF ya. Tos katakan, engkau luar biasa loh. Coba tos kanan kiri, kalau enggak pakai tangan begini ya. Katakan engkau luar biasa ya. Kasih senyum yang termanis ya. Jangan merengut, medeni. Sudah ganteng-ganteng, sudah cantik-cantik merengut ya. Nah? Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini dia hadir di tempat ini, kita bersyukur. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi Tuhan Yesus saja. Amin. 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 Siapa yang bersepakat dengan saya, lambaikan tangannya. Yang sudah lulus katakan hore. Yo 2, 3. Hore. Cuman SD aja yang bilang hore, yang merasa naik ke SMP cuman SD. TK mana hore? Kurang keras, kayaknya ada ribuan TK, amin. TK mana hore? SD katakan dahsyat. Kurang, SD ini paling banyak lulusannya loh. SD katakan dahsyat. Oke. SMP katakan luar biasa. Aduh SMP, ayo mana suaranya? Bersama lagi, iya saya tahu kalau SMP pakainya hijau Bu. Ibu kepala sekolahnya langsung bilang gini, iya saya mau ke sana. SMP katakan apa tadi? Masih kurang, kalau luar biasa itu kayak orang luar biasa. 1, 2, 3. Luar biasa. Oke, SMA katakan oh ye ya. SMA katakan Oh ye. masih kurang oye-nya sambil jempolnya diangkat. SMA katakan Oh ye. oke. SMK walaupun sedikit katakan keren. Yuk 2, 3 SMK katakan Keren. sip.
Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Wuhu. Kita sama-sama katakan dimuliakan, ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan. Engkau keren Tuhan. Engkau luar biasa Yesus. Kami bersyukur padamu Tuhan. Naikkan ucapan syukur Bapak Ibu sekalian yang hadir di tempat ini. Anak-anaknya yang bersyukur. Katakan bersyukur. Yang nanti jenjang SMA, SMK, mau kuliah, mau kerja, Tuhan akan sediakan semuanya, amin. Yang dari SMP masuk ke SMA, SMK, dari SD masuk ke SMP, dari TK masuk ke SD. Katakan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik, Engkau baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan sama-sama. Dimuliakan, ditinggikan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kau Rajaku, Kau Rajaku, yang berkuasa, yang berkuasa. Dia berkata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja. Sama-sama kita angkat tangan kita, muliakan Dia, agungkan Dia, dimuliakan, ditinggikan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kau Raja kami Tuhan, Kau Rajaku. Dia yang bertahta, yang bertahta. Dia berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja. Dimuliakan, ditinggikan, dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Katakan kembali, dimuliakan, ditinggikan, ditinggikan,
dengar suara anak-anak Bapak Ibu Sir dan Miss. Lebih lagi muliakan, tinggikan Dia. Yesus Tuhan, Jesus. Engkau Raja kami Tuhan. Rajaku, Dia bertahta, Dia yang berkuasa. Amin Jesus. yang berkuasa. Yesus Tuhan. Yesus Sekali lagi Tuhan, katakan Kau dimuliakan. Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Engkau Raja kami. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Engkau Raja kami. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan karena Engkau Allah yang hadir dalam setiap anak-anaknya yang berkumpul. Tuhan, hari ini kami berkumpul untuk bersama-sama mewisuda siswa-siswi Terang Bangsa. Engkau hadir juga di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan karena kami menyembah Allah yang maha hadir. Dimanapun juga Engkau hadir bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Sampaikan pesan-Mu Tuhan buat siswa-siswi Terang Bangsa untuk menjadi bekal dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Silahkan duduk saudara. Hari ini ada pesan singkat yang Tuhan mau sampaikan kepada semua siswa-siswi Terang Bangsa. Saudara, kita lihat hari ini yang diwisuda mulai dari PAUD, dari KB, SD, SMP, SMA, SMK. Ya, itu jenjang saudara, ada jenjangnya. Seperti apa sih sekolah itu? Seperti meniti. Meniti apa saudara kalau ngelihat ya? Meniti itu berjalan dari titik A menuju titik B. Nah, tuh lihat saudara, anak-anak sekolah meniti di jembatan. Nah, anak-anak yang PAUD meniti untuk bisa berjalan masuk di KB, kelompok bermain. Yang KB meniti untuk bisa berjalan sampai di titik SD. Yang SD meniti sampai di titik SMP. Yang SMP meniti sampai di titik SMA. Terus kalau SMA meniti lagi nanti sampai ke kuliah di Akademi Entrepreneurship Terang Bangsa. Kalau sudah kuliah meniti lagi untuk bekerja. Setelah bekerja menikah. Menikah punya anak. Semua meniti saudara. Dari titik yang satu ke titik yang kedua. Nah, kita hari ini mau lihat seringkali orang meniti seperti ini takut, khawatir. Kalau kecemplung gimana ya? Aduh, iya. Nah,
Seringkali orang itu pada waktu meniti itu dia takut, dia bimbang, kok goyang-goyang ya, aduh. Nah, orang yang pas bimbang, takut, perlu apa? Perlu pegangan saudara, ya. Perlu ada pegangan. Nah, di sini kita mau lihat bahwa ternyata kita ini perlu pegangan saudara karena takut dan bimbang. Tapi jangan lupa ada salib yang membuat kita nanti tidak takut lagi dan tidak bimbang. Ada salib di situ. Apa sih maknanya salib itu? Salib itu adalah orang yang pernah berbuat kejahatan dan disalibkan. Itu zaman dulu saudara. Tapi yang disalibkan kali ini yang tangannya ada lubang pakunya itu bukan orang jahat tapi orang yang dibuat jadi jahat, dianggap jahat. Padahal dia menyembuhkan, dia menolong, dia memberi pegangan kepada orang yang butuh pegangan. Pada zaman itu orang yang disalib itu banyak. Jadi orang yang tangannya ada lubang pakunya ya semuanya yang disalib itu karena hukuman paling berat pada waktu itu bukan penjara tapi disalib, itu hukuman mati. Bukan disetrum, belum ada listrik, adanya disalib. Nah, semua orang yang disalib tangannya pasti ada lubang pakunya. Di sini bukan di sini, di sini, ya, di sini. Semua ada lubang pakunya. Nah, sekarang pegangan kita kalau cuman pegangan tangan biasa, pegangan ayah, ibu kita, papa, mama kita. Dia enggak punya kekuatan karena enggak ada tanda lubang salibnya. Tidak ada lubangnya di tangannya. Tapi lubang yang mana? Apakah semua tangan yang berlubang bisa menjadi pegangan yang kuat? Tidak juga. Tangan orang yang berlubang paku yang mati. Tapi 3 hari kemudian orang itu bangkit. Nah, tangan orang itulah yang bisa dijadikan pegangan yang kuat sehingga kita tidak takut dan kita tidak bimbang. Orang bimbang itu goyah saudara, goyang. Ya, jadi perlu pegangan yang kuat. Pegangan kepada siapa? Kepada tangan yang berlubang paku. Yang mana? Yang pada waktu itu hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Dan dia menunjukkan akan siapa dia yang sebenarnya. Allah yang disebut Yesus Kristus Tuhan. Jadi di sini saudara, ya, banyak orang yang mati pada waktu itu, tapi ada yang semuanya berlubang paku, tapi tidak semuanya. Hanya orang yang bangkit pada hari ketiga yang namanya Yesus, itu yang bisa dijadikan pegangan. Tangannya jaminan bahwa kalau semua siswa-siswi Terang Bangsa ini pada waktu meniti sekolahnya itu goyah, takut, ada tangan yang bisa dipegang, yaitu tangannya Yesus Kristus Tuhan. Jadi di sini saudara, dia itu penebus dosa manusia. Dia pembuat mujizat. Yang ketiga, dia memberi masa depan yang cerah kepada kita. Kita tidak ada yang tahu. Itu nanti yang dari PAUD, nanti pada waktu dia sudah sampai SMA, dia kuliah, tiba-tiba jadi menteri. Amin enggak anak-anak yang di PAUD sama TK? Amin. Siapa tahu yang dari SMP nanti masuk SMA, kuliah, bekerja. Terus menjadi satu pimpinan dari BUMN yang besar di Indonesia. Amin enggak? Amin. Jadi kalau berpegang kepada tangannya Yesus Kristus, tangan yang berlubang paku yang pada hari ketiga bangkit itu, maka kita semua akan mempunyai masa depan yang cerah.
Tidak ada yang bisa menjamin hidup kita kecuali kita berpegang pada tangannya Yesus Kristus. Jadi itu pesan saya pada pagi hari ini untuk semua siswa-siswi Terang Bangsa. Kalau mau mempunyai masa depan yang cerah, berpeganglah pada tangannya Tuhan Yesus Kristus. Tangan yang berlubang paku sudah membuktikan bahwa dia cinta kepada saudara dan saya. Buktinya dia memberikan dirinya mati di kayu salib. Supaya kita, dosa-dosa kita ditebus dan kita diberi masa depan yang cerah. Jadi jangan berpegang pada tangan siapapun juga. Jangan berpegang pada tangan manusia. Berpeganglah pada tangannya Tuhan. Tangan yang sudah membuktikan, yang ada tandanya. Tanda lubang paku yang sudah membuktikan dia mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan dia menyatakan dirinya, dia adalah Tuhan. Kita berdoa sama-sama ya. Tuhan, terima kasih untuk pesan bahagia yang Kau berikan kepada kami. Bahwa kami Tuhan akan mempunyai masa depan yang cerah, yang gilang gemilang. Kami tidak akan kekurangan yang baik. Kami akan mencapai kesuksesan. Kami akan mencapai masa depan yang indah di depan kami. Asalkan kami berpegang pada tangan yang berlubang paku. Yang sudah membuktikan di hari ketiga dia bangkit. Dan dia menyatakan dirinya. Dia membuat mukjizat. Dan dia memberi masa depan kepada kami yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Untuk pesan bahagia ini. Masukkan dalam hidup kami untuk jadi pegangan yang kuat. Sehingga kami tidak berpegang kepada kepandaian kami. Kami tidak berpegang kepada manusia. Tapi kami berpegang pada tangan Tuhan yang sudah membuktikan cintanya kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya siswa-siswi yang dari PAUD pada waktu pindah ke SD. SD pindah ke SMP. SMP pindah ke SMA. SMA yang lulus pun Tuhan. Mereka boleh berpegang pada tangan Tuhan. Mereka selalu berpegang pada tangan Tuhan. Dan bukan berpegang pada yang lain. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau yang menjanjikan masa depan yang cerah kepada kami. Kami belum melihatnya. Tapi kami percaya karena Engkau yang menjanjikannya kepada kami. Dan kami adalah orang-orang yang beriman. Percaya bahwa masa depan disediakan oleh Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Tuhan Yesus memberkati. Kepala sekolah, wakil kepala sekolah beserta wisudawan dipersilahkan menempatkan diri.
Bapak Ibu hadirin sekalian, kami himbau tidak maju karena kami sudah menyediakan fotografer. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian tetap ada di tempat selama prosesi wisuda. Ya, baik, sekali lagi untuk Bapak Ibu hadirin sekalian dihimbau tidak maju untuk mengambil gambar karena panitia sudah menyediakan fotografer dan Bapak Ibu bisa tetap di tempat. Terima kasih.
Ya, baik siswa-siswi sekalian, kami ucapkan selamat untuk kalian, beri tepuk tangan yang luar biasa pada pagi hari ini. Ya, setelah ini kita akan saksikan bersama-sama international program dan ada video klipnya. Mari kita saksikan. Terang Bangsa Internasional Program didirikan pada tahun 2007 oleh hamba Tuhan Bapak Petrus Agung Purnama. Hari ini Internasional Program atau kita sebut IP terus berinovasi. Semakin melaju di dalam kemajuan, kita tingkatkan kualitas dari kurikulum dan juga keprofesionalan dari para pendidiknya. Jadi saat ini Internasional Program itu bergerak ke arah SPK, Sekolah Pendidikan dengan Kurikulum Cambridge. IP selama ini sudah meluluskan lulusan yang berkiprah, yang cukup berkiprah dan sukses di beberapa negara. Percayakan akan pendidikan putra-putri Anda di Terang Bangsa Internasional Program. IP adalah pilihan yang bijak bagi masa depan putra-putri Anda. Tuhan Yesus memberkati. What lies at the heart of Terang Bangsa International Program? Terang Bangsa International Program is an integrated educational program from the young kids kindergarten to the young bold upper secondary. As we adopted the Cambridge curriculum, we commit to shape each student to be confident in working with information and ideas, responsible for themselves, reflective as a learners, innovative and ready to make a difference. The program inspires students to love learning, so the school gives the best to make that happen. Students can find comfort in learning at our classrooms, library, at our cafe's coffee table, and outdoor space around the school. I'm happy to study in Terang Bangsa International Program because it improved my English a lot. The material that we get are very interesting and it made us want to study more and more. I find it very useful in my everyday life, such as I can enjoy watching kids programs in their original language. I fully understand the details of application in Play Store and many things else. My friend and I look more confident speak in English. Our teachers act as facilitators for students to reach their true potential. By building a collaborative environment, our teachers help students to develop higher level thinking skill and raise their creative ideas. In my opinion, IP teachers can keep up with technology development quickly. They are also caring and friendly as well. Like that time when I was stuck with my robotic project, my teacher always asked me to never give up and also keep going on. They are also easily to adapt to existing environments, such as when at the start of the COVID-19 pandemic, they still make their lesson fun and creative. At Terang Bangsa International's program, students understand the value of brotherhood. We believe that by caring each other as a family, it brings harmony and induces compassion to be implemented further in the society. We have a program called Unison, where all primary and secondary students gather in meaningful activities, such as decorating the cakes and celebrating the Heroes' Day.
doing traditional games, which I think that is very fun, because we were taught not to forget the roots of the Indonesian culture. We also taught to care others, and in like the Valentine's Day, we respond our cleaning service team, and it personally made me happy. Through scientific approach, students' curiosity are challenged, so they can develop critical thinking and find innovative solutions. These skills are needed to face global challenge in educational field and any possible future lives. I'm not good at math. It's too difficult for me. But I love music and art. Yeah, like that time when we made Rama Shinta comics and live performance showing all talents students have. Yeah, we also made wayang angkro, painting on a face, on a canvas, and we also made on a backpack too. They were all good experiences. For me, most of all, I love the sports time. We have a very nice soccer field which is very big and green. We also have 2 basketball courts where I spend my time practicing my skills. We do enjoy outdoor activities at this school. Yeah, me too. The reason I choose this school for my kids is because of the character value which have been taught here. My kids know how to be grateful and love to all God creation. I can see the real impact in my kids' attitude. I definitely sure Terang Bangsa is the right choice. I will never regret. I always love the school atmosphere. Everything that I got here have helped me a lot to get to where I am today. I will forever be grateful. Thank you, Terang Bangsa International Program. Explore more about Terang Bangsa International Program. We can wait to experience a joyful learning with you. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi. Selamat pagi dan selamat saya ucapkan kepada semua wisudawan dan wisudawati juga, anak-anak kami yang terkasih. Pada pagi ini, perkenalkan nama saya Mr. Andi. Saya akan menyampaikan sesuatu berkaitan dengan IP. Jadi pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah memilih dan mempercayakan putra dan putrinya untuk dididik dan mendapatkan pendidikan di Sekolah Kristen Terang Bangsa, khususnya untuk International Program. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sesuatu. Kami ingin menyampaikan bahwa transformasi itu sedang terjadi saat ini di Sekolah Kristen Terang Bangsa, khususnya program International Program. Sejalan dengan visi yang Tuhan sudah berikan buat sekolah kita, maka yaitu menyediakan pendidikan yang berkualitas dengan harga yang terjangkau, maka International Program bukan lagi menjadi satu program saja atau A program, tetapi akan menjadi sesuatu yang lebih besar daripada itu, yaitu D program, yaitu salah satu program yang memang unggul di Sekolah Kristen Terang Bangsa. Jadi bukan lagi bernaungan sebuah unit bekerja sama dengan kurikulum yang lain, tetapi menjadi sekolah dengan unit kurikulum yang berdiri sendiri. Ya, dengan afiliasi kami dengan Cambridge, Terang Bangsa Christian School akan menyediakan pendidikan yang sesuai dengan taraf Cambridge International School, yang terakreditasi baik mutunya, mutu pembelajarannya, maupun juga terakreditasi secara fasilitasnya. Mungkin kita akan bertanya, mengapa harus Cambridge? Mengapa enggak yang lain? Mengapa harus ikut-ikutankah dan lain sebagainya? Pada pagi ini saya ingin menjelaskan satu pernyataan penting, why Cambridge. Satu hal yang paling unik dari kurikulum Cambridge adalah, kurikulum ini mempersiapkan setiap murid-muridnya yang belajar kurikulumnya untuk menjadi confidence, untuk menjadi responsible, untuk menjadi reflektif, inovatif, and engage. Waduh, apaan itu? Dengan kata sederhananya, kurikulum Cambridge mempersiapkan semua murid-muridnya, mulai dari level primary, lower secondary, sampai upper secondary, untuk mengenal diri mereka. Cambridge mempersiapkan anak-anak untuk mengenal diri. Dan bukan cuma mengenal diri, tapi mengenal potensi yang mereka miliki. Dan itu terwujud dan tercermin dalam saat mereka memilih setiap subjek-subjek pendidikan mereka. Jadi dalam kurikulum Cambridge, kita nggak mengikuti paket-paket yang disediakan sekolah.
Tetapi setiap anak dapat memilih sendiri subjek yang sesuai dengan potensi mereka dan sesuai dengan apa yang mereka bisa. Kalau mereka jago desain, mereka nggak harus memikul salib yang terlalu besar untuk belajar fisika, kimia, biologi. Kalau mereka nggak jago hafalan, mereka nggak perlu menerjunkan diri mereka dalam belajar geografi, history, dan lain sebagainya. Sesuai dengan setiap keunikan anak-anak yang ada. Ya, sehingga mereka nanti dipersiapkan untuk memasuki dunia kuliah dengan penuh percaya diri dan tahu mau kemana mereka perginya. Serandi, emangnya penting begitu? Teman-teman, saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan salah satu penelitian tahun 2017 oleh Career Center Network, dikatakan 87% mahasiswa Indonesia itu mengaku mengambil jurusan kuliah itu tidak sesuai dengan minatnya. Lalu kenapa pilih? Teman, pacar, semua orang ke sana, katanya dapat kerja cepat, 87%. Bahasa halusnya, kalau ada 10 anak, 8 demikian, 2 yang genah, 2 yang benar. Youth Manual tahun 2019 mengatakan 92% siswa SMK dan SMK di Indonesia, SMA dan SMK, semoga tidak ada di Terang Bangsa, amin? Oh enggak ada aminnya ya? Semoga Terang Bangsa yang 8%. 92% dikatakan apa? Bingung mau lanjut kemana sehabis ini. Kalau ditanya anak-anak sekarang, habis ini mau kemana? Enggak tahu. Mau kuliah apa? Enggak tahu. Mau kerja apa? Ya YouTuber aja. Cepat dapat duit. Ya, ini bahaya saudara-saudara sekalian. Enggak heran Kepala Pusat Karir Universitas Surabaya bernama Budi Santoso Gautama tahun 2010 kemarin mengatakan 40% mahasiswa itu drop out di tahun pertama kuliahnya. Ini serius loh. Ini bisa anak-anak kita. Jika kita membiarkan mereka hanya bergulir dengan yang penting mereka sekolah. Yang kayaknya sekolahnya gede. Yang kayaknya fasilitasnya oke. Tanpa tahu kurikulumnya apa. Cambridge mengajarkan setiap anak kita untuk memiliki potensi mereka dan mengenalinya. Sehingga kita perlu pikirkan secara seksama. Bagaimana kita sebagai orang tua harus memilih sekolah yang tepat dan menginvestasikan biaya pendidikan kita. Ya, untuk anak-anak buat masa depan mereka. Gak ada gunanya kalau kita menginvestasikan besar-besaran, tetapi ujung-ujungnya mereka cuma drop out atau lulus tetapi tidak dapat pekerjaan yang dapat bersaing di luar sana. Karena itu sesuai dengan peraturan pemerintah Indonesia, maka Terang Bangsa International School sedang dalam proses pendaftarannya menjadi Satuan Pendidikan Kerjasama atau yang dikatakan sebagai SPK. Sehingga Terang Bangsa International Program berhak dan berwenang mengeluarkan ijazah resmi yang diakui sesuai dengan pencapaian anak dalam pelajaran Cambridge-nya. Ya, ini luar biasa sekali. Dan ijazah ini saudara-saudara sekalian diakui di universitas dalam negeri maupun luar negeri. Siapa yang bilang sekolah Cambridge kemudian gak bisa kuliah di dalam negeri? Saya punya list yang panjang sekali yang saudara-saudara bisa lihat. Bagaimana dengan ijazah Cambridge saja mereka dapat diterima kuliah loh. Bahkan di UI, bahkan di UGM sekalipun. Ya, dengan demikian anak-anak Terang Bangsa International Program pada akhirnya ketika mereka mencapai kelas 12 mereka lulus mengantongi dengan bangga 2 sertifikat. International Certificate from Cambridge International School dan sertifikat SPK mereka dari Pemerintahan Pendidikan dan Kebudayaan. Yang diakui baik di dalam maupun di luar. Jadi penutupnya, setiap anak di Terang Bangsa akan menerima pendidikan berkualitas dengan standar Cambridge. Dipersiapkan paling utama mengenal diri dan mengenal potensi yang mereka punya dan mengembangkan itu dalam pemilihan-pemilihan subjek yang serius untuk masa depan mereka. Dibekali pada akhirnya dengan sertifikat Cambridge dan juga sertifikat SPK. Dan ini luar biasa. Ini yang alasan membuat saya mau tetap bertahan saya terpanggil ke sini. Pendidikan berkualitas ini tidak perlu dipenuhi dengan biaya yang besar. Ya. Di tempat ini ada visi Tuhan, pendidikan berkualitas dengan harga yang terjangkau. Sehingga ini semua didapat dengan harga yang terjangkau. Saudara boleh bandingkan dengan semua sekolah SPK. Sekali katakan sekolah SPK di Semarang ini. Yang dengan harga yang sesuai dan bersaing seperti sekolah kita. Karena mereka mungkin visinya beda. Tapi visi yang Tuhan berikan kepada hamba-Nya tempat ini itu jelas sekali.
ya, untuk memberikan pendidikan yang berkualitas dan harganya harus terjangkau. Ya, mari kita pikirkan secara serius apa yang seharusnya kita lakukan dengan masa depan anak-anak kita. Namun satu hal yang saya tahu pasti, Tuhan itu memberi beban di tempat ini. Tuhan memberi beban kepada Terang Bangsa International Program. Karena itu kami tidak ragu-ragu untuk menginvestasikan cukup besar buat international program menjadi Cambridge International School dan SPK bagi anak bapak ibu saudara sekalian. Kita beri kemuliaan buat Tuhan. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini, jangan buang waktu dan jangan buang investasi saudara kepada sesuatu hal yang nanti bapak ibu tidak jelas. Ya, kalau sudah berjalan bersama dan teman-teman saudara-saudara sekalian bisa bersaksi tentang hal itu. Betapa kasih Tuhan telah berjalan dalam pendidikan seperti yang Pastor Tina tadi katakan, dalam perjalanan kita langkah demi langkah sudah Tuhan sertai. Maka ini pun Tuhan akan sertai. Amin. Generasi berkualitas dan takut akan Tuhan bersama Terang Bangsa International Program. Kita beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Ya, saatnya yang mendebarkan Agnes. Oke, apakah itu? Karena setelah ini akan diumumkan siswa-siswi berprestasi. Wah, pasti bangga banget dong ya orang tuanya apalagi melihat di sini ya. Oke, nanti boleh tepuk tangan loh. Silahkan kalau misalnya mau bertepuk tangan bebas di sini ya. Iya. Baik, selanjutnya pemberian penghargaan siswa berprestasi oleh pembina Yayasan Terang Bagi Sejahtera Bangsa, Pastor Tina Agung Purnomo, dimulai dari jenjang PAUD, David Setiawan dari PAUD Terang Bangsa Satelit Lamper. Selanjutnya, Asyaril Mikala dari PAUD Terang Bangsa Satelit Ronggo Warsito. Anissa Dwi Wardani dari PAUD Terang Bangsa Satelit Tambak Mulyo. Kemudian Gabriela Kristina Anggara dari PAUD Terang Bangsa Satelit Permata. Dan yang terakhir, Elisa Putri Anggraini dari PAUD Terang Bangsa Satelit Karangsari. Baik, untuk siswa-siswi berprestasi bisa menempatkan diri. Jenjang TK, Destiny Krisandua Nugdanto, TK Kristen Terang Bangsa. Maximilian Reinhard Satrio, TK Kristen Terang Bangsa. Natalia Avanti, TK Kristen Terang Bangsa. Yehalil Arka Pramatyadika, TK Kristen Terang Bangsa 3. Leticia Yemima Andi Andra, TK Kristen Terang Bangsa 2. Dan selanjutnya untuk jenjang SD. Elizabeth Andara dari SD Kristen Terang Bangsa. Selanjutnya, Genesar Ginting dari SD Kristen Terang Bangsa. Afrilia Putri Elisa dari SD Kristen Terang Bangsa. Auberta Zizi Kalista Sulistio dari SD Kristen Terang Bangsa 3. Yoel Kristiawan Raharjo dari SD Kristen Terang Bangsa 2. Kemudian Queen Isabel Henley dari International Program. Dan yang terakhir Marvelino Winatajaya Satya Putra dari International Program. Baik, berikutnya dari jenjang SMP. Jonathan Prastio Rudianto, siswa berprestasi bidang non-akademik. Kesia Samantha Jedidia, the student with the most outstanding academic.
Luis Auglien Makbal, siswa berprestasi bidang akademik. Marcelino Gunawan, siswa berprestasi bidang akademik. Natasha Eleora Salandra Indrawati, siswa berprestasi bidang akademik. Dan selanjutnya untuk jenjang SMA. Elia Dwi Puwa Wibowo, peraih nilai ijazah tertinggi jurusan IPS. Jerenico Fransen Semanuel, peraih nilai ijazah tertinggi jurusan MIPA. Yefta Kara Vinandra, peraih nilai rapor tertinggi jurusan MIPA. Dan yang terakhir Elia Dwi Puwa Wibowo, peraih nilai rapor tertinggi jurusan IPS. Dari jenjang SMK. Rafael Valentino Sutrisno Oi, peraih ranking 1 jurusan BDP. Lukas Safonso Dias Sugiarto, peraih ranking 1 jurusan PSPT. Natasha Angela Irawan, peraih ranking 1 jurusan ATPH sekaligus nilai tertinggi dari semua jurusan. Angelin Putri Himawan, peraih ranking 1 jurusan APHP. Baik, wisudawan dipersilahkan menempatkan diri dan kami undang Pastor Tina Agung Purnomo untuk memberikan penghargaan.
Terima kasih Pastor Tina Agung Purnomo dan selamat kepada para wisudawan. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk para wisudawan dan para wisudawan dipersilakan duduk kembali. Baik, untuk para wisudawan bisa dipersilahkan duduk kembali. Puji Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Berfoto dengan Bu Saki. Terima kasih buat kehadirannya Bu Saki, pengawas sekolah dari SMK Kristen Terang Bangsa. Tadi saya sempat ngobrol sebentar, katanya kagum luar biasa. Lihat sebegini banyaknya. Tadi banyak pertanyaan dari Bu Saki. Terima kasih Bu Saki buat kehadirannya. Terima kasih juga untuk para undangan komite yang ada juga. Mungkin ada pengawas sekolah yang dari jenjang lain juga. Terima kasih buat kehadirannya. Semua di sini luar biasa. Amin. Kita serahkan segala hormat, puji, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Karena Dia yang sanggup melakukan segala hal. Saya undang Bapak Ibu, anak-anak sekalian, Miss dan Sir. Kita bangkit berdiri. Kita kembalikan segala hormat, kemuliaan, pujian hanya bagi Tuhan Yesus saja. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu minta tolong jangan beranjak dulu, kita tetap ada di tempat. Nanti Ibu Gembalanya akan memberikan blessing terakhir. Nyanyikan pujian ini, ucapkan syukur, segala puji hormat kita kembalikan kepada Tuhan Yesus. Raja dari segala raja, Allah dari segala Allah, Tuhan dari segala Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji hormat kemuliaan bagimu, Jesus. Terima kasih Yesus, Engkau baik Tuhan. Mari sama-sama kita angkat tangan, kita berkata, segala kemuliaan hanya bagimu Yesus. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah
pada hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, anak-anak terang bangsa akan menjadi generasi yang takut akan Tuhan. Mereka akan menjadi orang-orang yang mempunyai masa depan yang cerah dan gilang gemilang. Tuhan, terima kasih. Kami tidak akan takut karena Engkau menyertai. Kami tidak akan bimbang karena Engkau Allah kami. Engkau yang akan meneguhkan, bahkan Engkau akan menolong kami semua. Dan Engkau memegang kami dengan tangan kanan-Mu yang membawa kami dari satu kemenangan kepada kemenangan berikutnya. Dari satu keberhasilan kepada keberhasilan berikutnya. Anugerah Tuhan turun dalam hidupmu. Kasih Tuhan Yesus mengalir di dalammu. Dan persekutuan dengan Roh Kudus ada bersamamu, menyertaimu selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat kami ucapkan kepada wisudawan. Sukses selalu, Tuhan Yesus memberkati. Mulia